Alhamdulillahi ala ni'aimi al-kamilah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ad-darajatal ulya bisabqi fi nusratil millah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wakil ditanyakan li Rasulillahi pada utusannya Allah. Wakila ditanyakan li Rasulillahi pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma itu apa al-qattatu? Ma itu apa al-qattatu utawi orang-orang al-qattatu utawi qattat? Siapa itu qattat ya Rasulullah? Qala bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nammamu itu adalah qattat, itu artinya adalah tukang mengadu domba. Garis miring namanya juga provokator. An-nammamu itu adalah pengadu domba, provokator, menambah-nambahi, tukang kasih bumbu-bumbu. Sesungguhnya aslinya itu seperti ini, tapi ditambah-tambah, akhirnya memicu perselisihan di antara seseorang. Jadi orang dijadikan seperti mainan dia, seperti kambing yang bisa diadu domba. Qala berkata siapa Mu'ad, apa itu sahabat Nabi Mu'ad radhiyallahu anhu. Qultu berkata siapa saya ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ara'aita, apakah melihat siapa Tuhan? Ara'aita, bagaimanakah pendapat Tuhan? Bagaimanakah pendapat Tuhan? Qala Allah Ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauman di dalam satu hari, yunfakhu ditiup, fisuri di dalam sangkakala, fatatuna maka datang siapa mereka? Fatatuna maka pada datang siapa mereka? Afwajan halih berbondong-bondong. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, laqad sa'alta, demi sungguh bertanya siapa kamu? Laqad sa'alta, demi sungguh bertanya siapa kamu? An syai'in, daripada sesuatu azimin yang besar. Suma arsala, lantas kemudian meleleh apa ainaihi, apa kedua, apa itu meleleh air mata ya, meleleh air mata, ainai melelehkan ainaihi pada kedua apa itu matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarifataini, yang mulia keduanya. Asyarifataini, yang mulia keduanya. Bil bukai, dengan menangis. Sumakala, lantas bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuksaru, digiring siapa asratu asnafin, 10 golongan. Ayuksaru, digiring apa asratu asnafin, apa 10 golongan. Min ummati, daripada umatku. Astatan, dengan apa itu terpisah-pisah. Qad mayyaza, sungguh membedakan siapa mayyaza, membedakan hum pada asratu asnafin, 10 golongan itu siapa? Allahu Allah, min jama'atil muslimin, daripada golongannya orang-orang Islam. Min jama'atil muslimin,
daripada golongannya orang-orang Islam. Wa yubdi, dan menampakkan siapa Allah, suarahum pada bentuk-bentuknya mereka, suarahum pada bentuk-bentuknya mereka. Faminhum, maka itu tetap sebagian mereka, faminhum, maka itu tetap sebagian mereka, faminhum, maka itu tetap ala suratil, ala tetap ala suratil qiradati, atas bentuknya monyet. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabbi subhanallah. Coba bayangkan ini, Rasulullah ditanya sama Mu'ad, ya Rasulullah, bagaimanakah, atau mungkin ini penjelasannya ya, pendapatnya berarti penjelasanmu ya Rasulullah. Di dalam Al-Quran diterangkan, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Kok nanti setelah ditiup sangkakala manusia itu akan didatangkan kok bergolongan, apa golongan-golongan masing-masing. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, engkau bertanya kepada sesuatu yang sangat besar, engkau bertanya kepada sesuatu yang sangat besar. Bayangkan Rasulullah kemudian menangis, Rasulullah kemudian menangis. Ini demi umatnya, Rasulullah demi sayangnya kepada kita ini. Rasulullah betapa sangat sayangnya kepada kita, betapa sangat mencintai kita umatnya. Rasulullah sudah ahli surga, pasti ahli surga, tapi Rasulullah sedih, Rasulullah susah karena ada umatnya ternyata akan digolongkan kepada golongan-golongan yang seperti ini. Di antaranya adalah 10 golongan ini yang dikhawatirkan Rasulullah. 10 golongan ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Ini umatnya Nabi Muhammad, bukan tidak umatnya, ini umatnya Nabi Muhammad. Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad apa tidak? Ngaku umatnya enggak sama Nabi Muhammad kita ini? Ayo perhatikan ini, kita ini jangan sampai masuk golongan 10 ini. Yang pertama, akan dinampakkan ini tidak dikumpulkan dengan golongan yang lain. Apa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menampakkan bentuknya orang itu ala suratil qiradah, atas bentuk monyet. Wabadum, dan sebagian mereka ala suratil hanazir. Setelah sebagian mereka itu atas wabadum, dan utai sebagian mereka, wabadum, dan utai sebagian mereka itu ala suratil hanazir, hanaziri, itu atas bentuknya apa itu B2. B2 itu apa? B2 itu apa? Baby atau Masya Allah, bukan babi ya, celeng. B2 itu celeng. Ini kadang-kadang ada orang, dulu katanya saya dapat cerita itu, cerita di Bongo, bukan di Arso, ini di Bongo. Ini cerita heboh, ini Bongo ini. Orang Islam transmigrasi, dia itu menjerat, dijerat. Apa itu? Babi itu dijerat. Ditanya sama teman, loh, kok kamu menjerat itu, kamu jual, kau makan juga ya? Nggak haramkah itu? Katanya, dia bilangnya gini. Jawabnya dia, di sini nggak ada celeng, yang diharamkan sama Pak Kiai kami di Jawa itu celeng. Ini bukan celeng, ini namanya babi. Bongo ini ono ayo. Ini yang cerita orang Bongo sendiri, yang cerita orang Bongo sendiri. Nggak tahu Bongo mana, nggak tahu, pokoknya ono ya pokoknya. Yang penting ono wae, insyaallah. Ini namanya di sini kalau di Jawa namanya Pak Kiai yang dilarang itu kan bukan babi, celeng namanya ya. Ono wae, Bongo iki ono wae. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah katanya. Ya Allah, ya Allah.
Wa ba'dhum dan utai sebagian mereka munakkasuna yang dibalik siapa mereka? Munakkasuna yang dibalik siapa mereka? Biarjulihim dengan tangan-tangan apa itu kaki-kaki mereka. Biarjulihim dengan kaki-kaki mereka. Wa wujuhum dan utai wajah-wajahnya mereka yushabuna itu diseret. Apa wujuhum? Yushabuna diseret siapa mereka alaiha atas wujuhum. Jadi jalannya itu pakai mukanya, bukan pakai kaki. Tepat mukanya itu diseret untuk berjalan menuju ke neraka. Ya Allah ya Rabb. Wa ba'dhum dan utai sebagian mereka umyun itu buta. Umyun buta. Ya taraddaduna yang bingung muter-muter siapa mereka? Bingung karena dia buta. Ya. Wa ba'dhum dan utai sebagian mereka summun bukmun, itu tuli dan bisu. Summun itu tuli. Tuli itu apa? Anda bisa dengar itu tuli ya? Bahasa Indonesia tuli juga. Tuli, bukmun, bisu. Layak tiluna, tidak berotak siapa mereka? Otaknya nggak normal. Disuruh beli caos dapat laos. Itu namanya rodok otaknya nggak bener itu ya. Disuruh beli apa tahu isi dapat sendal jepit, serepot itu ya. Disuruh ngaji malah tidur, suruh belajar malah nah ini ada enggak ya seperti itu ya? Ada di sini. Masya Allah, itu bunggu atau arso itu? Bunggu. Wabadum dan sebagian mereka bimadhu ni alsinatihim, itu dengan mengunyah-ngunyah lidahnya mereka. Sebagian itu mengunyah-ngunyah lidahnya mereka. Mutadalliyatin yang ngelembreh itu bahasa Indonesia apa ya? Mutadalliyatin yang keluar, ngelembreh. Lidahnya itu ngelembreh sampai di dadanya. Wujud apa itu? Mutadalliyatin yang ngelembreh. Ngelembreh itu yang keluar. Keluar maksudnya memanjang. Ala sudurim, di atas dada-dada mereka. Ya Allah ya Rabbi. Kira-kira ada wong di dunia cantik jadi bintang film terkenal, bilang bintang film dari pokoknya terkenal ya. Terus kemudian nanti di akhirat dia itu lidahnya itu dikasih panjang sama Allah, terus kemudian sampai di dadanya, kemudian dikunyah-kunyah sendiri itu apa itu lidahnya, masih lagi yasilu mengalir apa alqaihun nanah min afwahim dari mulut-mulutnya mereka, min afwahim daripada mulut-mulutnya mereka, lu'aban yang jadi ludah, lu'aban yang jadi ludah, yaqdiru yang mengotori hum pada mereka, ahlal jam'i pada golongannya orang banyak. Jadi nanti ada umatnya Rasulullah itu ada yang lidahnya dikasih panjang oleh Allah sampai di dadanya. Kira-kira yang cuanti tadi masih cakep apa enggak kira-kira? Yang cantik masih tetap cakep apa tidak? Ya Allah, naudzubillah summa naudzuh. Ya Allah, sampai ngotori itu, ngotori kanan kiri, baunya busuk. Wabadum dan utai sebagian mereka muqatta'atu aidihim yang terpotong tangan-tangan mereka, wa arjulim dan kaki-kaki mereka, wabadum dan sebagian mereka musallabuna yang disalib-salib siapa mereka, ala judu'in di atas apa itu
Kalau Raja bilang gelugu artinya seperti tiang-tiang panjang minan nar, daripada api neraka, minan nar, daripada neraka. Jadi nanti disiapkan di sana itu tiang-tiang panjang daripada api neraka di neraka itu. Wa ba'dum, dan sebagian mereka asaddu natnan, yang sangat-sangat busuk, sangat-sangat busuk. Asaddu sangat, natnan apanya busuknya, minal jayfi dibandingkan bangkai, minal jayfi dibandingkan bangkai. Wa ba'dum, dan sebagian mereka yuksauna, dipakaikan siapa mereka, jalabiban, jalabiba sabiqatin, jalabiba sabiqatin, pada jilbab-jilbab yang sempurna, min qatiranin, daripada qatiranin, daripada ini loh, timah yang dilebur itu apa namanya? Leburan timah, leburan timah di neraka ini, ya. Min qatiran, daripada leburan timah yang panas dari api neraka, leburan timah yang panas di neraka. Fa amal ladina, maka utawi orang banyak, fa amal ladina, maka utawi orang banyak, ala suratil qiradah, atas bentuknya monyet itu, fal qattatu, maka itu orang-orang yang provokator, bainan nas, di antara manusia. Al qattatu, orang-orang provokator, bainan nasi, di antara manusia. Wa amal ladina, dan utai orang banyak, ala suratil hanaziri, atas bentuknya B2, fa'aklatus sukhti, maka itu pemakan haram. Fa'aklatus sukhti, maka itu pemakan makanan haram. Fa'aklatus sukhti, maka itu pemakan makanan haram. Wal kasbul harami, dan pekerjaan yang haram. Wal kasbul harami, dan pekerjaan yang haram. Mislal muksati, seumpama bea cukai yang diharamkan, membuat bea cukai yang diharamkan. Ini kalau dia penentu-pentu ya, bea cukai. Muksah di sini adalah bea cukai semacam itu, ya, semacam orang bikin peraturan untuk dirinya mendapatkan keuntungan, semacam bea cukai, macam bea cukai, atau model-model untuk geng-geng yang untuk bisa keamanan, saya ini bagian keamanan, saya bagian keamanan, kamu harus bayar saya. Memangnya resmi atau tidak kamu, ya, kayak semacam apa namanya ya, pungutan liar, pungutan liar itu, pungli, warasa, dan suap, warasa dan suap. Wa amal munaqqisuna, dan adapun orang-orang yang dibalik, birusihim, dengan kepala-kepala mereka, wa wujuhim, dan wajah-wajah mereka, fa'aklatur riba, maka itu adalah pemakan riba, pemakan riba. Wa amal umyu, dan adapun orang yang buta, amal umyu, dan adapun orang yang buta, faman, maka seseorang, ya juru yang jahat, yang dolim, ya juru yang jahat, garis miring yang dolim, fil hukmi, di dalam hukum, dia memberikan hukum tapi hukumnya salah. Dia itu bahasanya orang sekarang ini apa, dia itu seperti peso,
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang-orang kecil tidak berani bayar sama dia, maka dihukumi dengan hukum yang adil, masuk penjara dengan hukuman yang berat. Tapi begitu dia menghukumi orang-orang yang besar, uangnya banyak, disuap dirinya, maka kemudian hukumnya jadi remang-remang gara-gara disuap sama uang. Ya Allah, hati-hati penentu-penentu kebijakan seperti ini, hakim-hakim. Sebab memang ini godaan ya, godaan. Misalnya kamu jadi hakim, sementara kamu ini kadang-kadang kamu juga punya alasan-alasan. Wah, wis ndak apa-apa wis. Ini Pak Hakim, begini Pak Hakim, saya ini umpamanya dia itu terkena kasus hukum. Andai kan kalau kasus hukumnya itu dia harus didenda oleh pemerintah negara, dia harus membayar didenda 10 miliar. 10 miliar. Loh, ini orang yang terkena masalah ini mendatangi hakim. Hakim, gini saja, baik-baik saja Pak Hakim, saya punya uang 1 miliar, tolongkah saya dibantu, usaha apa itu masalah saya, tolong dibantu. Hakim orang yang penentu kebijakan, dia mikir-mikir, wah ini kayaknya boleh juga ini 1 miliar. Ini kalau gaji saya 10 per bulan 10 juta, berapa bulan saya harus dapat 1 miliar? Wah, dia pikir lagi, wah nanti kalau dapat uang 1 miliar, bisalah sebagian yang 50.000 saya bagi-bagi anak yatim di Sentani, pondok-pondok misalnya ya. Kan saya sedekah, masjid-masjid saya kasih semen 10 sak, kan sedekah. Yang lain untuk saya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah, ya Allah. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai kamu enak sebentar di dunia, tapi kamu nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah Subhanahu. Hukum yang paling adil itu adalah di hadapan Allah Subhanahu. Di dunia kadang-kadang masih bisa dimain-mainin ya. Orang pencuri ayam mana berani dia bayar pengacara. Pengacara bayarnya 1 miliar. Mana dia berani? Nyurinya ayam cuma harganya 100.000. Untuk menyelamatkan harus membayar pengacara 100 juta. Kiamat apa enggak? Kalau orang kecil ya kiamat begitu itu. Tapi kalau orang besar uangnya banyak, kadang-kadang mesti mempermainkan. Hati-hati. Ini setan bermain di sini. Setan bermain di sini. Ya juru fil hukmi wa amas sumul bukmu, dan utai orang yang tuli dan bisu, fahum maka utai mereka itu alladzina, orang banyak, yu'jibuna, yang membanggakan siapa ladina bi'amalim, dengan amal-amal mereka. Jadi ini ujub, penyakit, salah satu penyakitnya apa itu kita adalah kalau diri kita sudah terkena penyakit ujub. Ujub itu dirinya kalau bahasa Jawa itu nggawokno, menggawokkan atau membanggakan amalnya, amal perbuatan dirinya. Dia bilang, wah kalau tidak ada saya, orang kampung ini ada yang sholat, orang sini bisa ngaji itu gara-gara saya. Hati-hati, ini setan masuk, ini setan di sini. Setan masuk di sini kalau kamu membanggakan seperti itu. Setan masuk kalau tidak ada saya, tidak ada orang bisa ngaji. Loh, kamu itu bisa apa? Maka oleh karena itu jangan sampai kamu itu terkena penyakit ujub, membanggakan diri kamu. Jadi kalau ada kamu bisa beramal baik, kita, kalian semuanya kalau bisa melakukan perbuatan baik, itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujub, jangan sampai ujub. Jadi kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu. Jangan ujub, jangan ujub. Saya mau cerita. Syekhuna, guru kami, Syekhuna Maimun Zubair, muridnya banyak, beribu-ribu, apalagi sampai sekarang puluhan ribu santri di sarang itu. Santri di sarang puluhan, banyak yang ngalim-ngalim, jadi kiai-kiai banyak di seluruh Indonesia ini. Seluruh Indonesia banyak murid-muridnya Mbah Kiai Maimun Zubair. Tapi saya ini mendengar beliau itu
Di sampingnya pondok itu ada perempuan, namanya Robingah, panggilannya sana itu Robingah, Mbak Bu Robingah. Robingah itu gila, ngamuk-ngamuk, pokoknya ngomel-ngomel sini, ya ndak tahu sholat, ndak tahu apa, ndak tahu ngomel-ngomel sini. Biasanya kalau apa suka membuat orang susah, gara-gara apa di depannya itu ada gotnya itu ditabur-taburkan, apa pecerennya itu, yang di got itu airnya dan kotornya tabur-taburkan di jalan. Jadi kalau dia nabur-nabur orang nggak lewat karena bau dan takut najis. Itu Mbah Kiai Maimun itu bercerita, ndak tahu nanti saya di hadapan Allah itu masih bisa apa itu lebih mulia saya ataukah dia, saya masih diterima dengan rahmat Allah pun ndak, sampai seperti itu. Mbah Kiai Maimun seolah-olah ndak ada apa-apanya sama sekali. Beliau sekuali Allah, ulama besar, muridnya banyak, secara logika amal itu bisa, tapi beliau sama sekali ndak punya apa, ndak menganggap itu semuanya. Jadi bahkan beliau mensepadankan, beliau bahkan seolah-olah tidak tahu apakah dirinya sama Robiah itu, saya nanti di hadapan Allah itu lebih mana yang diterima oleh Allah, amalku sama amalnya orang gila ini. Bayangkan orang gila, orang gila, tukang bikin kacau sama orang. Ya, dulu saya pernah itu, ya, pernah bikin keras sama dia itu, keras gara-gara bikin apa itu pas pengajian ngaji ngomongnya, Allah saya bungkam dia itu sama sebentar waktu itu ya. Sehingga yang selalu dicaci maki itu bukan orang-orang yang dicaci maki saya, biarin aja yang caci maki saya, bukan orang lain. Itu saya berniat itu penting, tidak apa-apa, jangan kiai saya dicaci maki, jangan keluarganya kiai, jangan orang lain, biarin saja saya yang dicaci maki. Akhirnya yang dicaci maki saya, wah dicaci maki saya, biarin aja. Agak sedikit yang tidak sabar kami muridnya, bukan Mbah Kiainya ya. Paham. Tapi walaupun begitu Mbah Kiai itu sampai seperti tawaduknya itu, jangan ujub, prinsipnya jangan ujub, jangan membanggakan diri dengan kamu punya amal. Kalau kamu bisa amal baik, kalau kamu bisa mondok, kamu bisa ngaji, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur gitu saja. Nggak usah menyombongkan diri, nggak usah membanggakan diri. Paham ya? Ini yang dikasih oleh Allah, buta, tuli dan bisu, itu adalah orang-orang yang ujub tadi. Oh, kalau tidak ada saya, tidak ada orang sholat. Kalau tidak ada saya, tidak ada orang jamaah. Loh, kamu itu apa? Kamu itu apa? Kok bisa membanggakan diri gitu? Semuanya di dunia la haula wala quwata illa billah. Betul apa betul? Wa amal ladzina, dan ada pun orang banyak yamdoghuna alsinatahum, yang mengunyah-ngunyah siapa mereka? Ladzina itu alsinatahum, pada lidah-lidahnya mereka, fal ulama, maka ulama-ulama, wal qussas, dan orang-orang tukang cerita, alladzina, orang banyak, yukhalifu, yang menyelisih qauluhum, ucapannya mereka, amalahum, pada amal-amal mereka. Aduh, hati-hati, Masya Allah, tukang cerita, ulama-ulama, ini cerita tentang agama, cerita tentang dakwah, cerita ulama, panggilannya ustaz. Ustaz gimana? Marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ini senang ngaji, senang belajar. Dirinya tidak senang ngaji, dirinya tidak takwa ya. Mari kita supaya senang ngaji, mau ngomongnya senang ngaji, dirinya sendiri tidak pernah ikut ngaji. Mari kita memperbanyak zikir, dirinya sendiri tidak banyak zikir, keluarganya tidak senang ngaji, anak-anaknya tidak senang ngaji. Itu lain di mulut, lain di perilaku dan perbuatannya. Hati-hati ustaz harus hati-hati. Ini golongan seperti ini yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alladzina, yang lidahnya dicabut oleh Allah, meler sampai sak dadane, keluar nanah dari sini ya, mengalir terus, baunya busuk, dikunyah-kunyah karena terlalu panjang. Kamu tahu enggak lidahnya onta? Lidahnya onta itu kan panjang ya.
Oh, itu lebih panjang kamu nanti kalau jadi ustaz. Ya, ustaz tukang ceramah tapi nggak kelakuan sendiri. Hati-hati ya Allah ya Rabbi. Wa amal muqatta'atu aidihim, dan adapun orang-orang yang terputus tangan-tangan mereka, wa arjulihim wa arjulahum, muqatta'atu aidihim wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, falladina orang banyak, yu'zuna yang menyakiti sama mereka, aljirona pada tetangga. Sama tetangga kita ngalah saja. Kalau kamu disakiti, sabar. Kalau kamu didolimi, sabar ya. Yang penting kamu jangan mendolimi, paham ya? Yang penting kamu jangan menyakiti. Yang penting kamu jangan menyakiti, jangan mendolimi. Kalau kamu didolimi, sabar. Paham apa paham? Jangan suka menyakiti tetangga. Wa amal musallabuna, dan adapun orang-orang yang disalib ala judu'in minan nas, minan nar iki ya, minan nar itu ala judu'in, atas tiang-tiang tiang-tiang pancang, tiang-tiang yang di dalam neraka. Itu minan nas itu enak ya, minan nari daripada neraka, itu minan nari dari api neraka. Fasu'adu, maka itu orang-orang yang ahli melaporkan binasi dengan manusia ila sultan, para pemimpin-pemimpin. Dia itu suka meneliti-neliti tetangga-tetangganya kalau hal-hal yang dilaporkan sama pemimpin, supaya dia itu dihukum. Bukannya membantu, itu justru menjadi yang memberatkan bagi tetangga-tetangganya. Kalau bisa nasihati dulu, jangan kau cari salah-salahnya terus. Bantu dulu, perbaiki dulu, bina dulu. Jangan kau mencari peluang-peluang untuk supaya kamu mencari muka di pemimpin. Wa amal ladina, dan adapun orang banyak, dan utawi orang banyak, humutai ladina asyaddu, yang lebih sangat apanya, natnan, bau busuknya, minal jaifi, dibandingkan bangkai. Falladina, maka orang banyak, yatamatta'una, yang menikmati siapa ladina, bisyahawati, dengan syahwat-syahwatnya, walladzati, dan lazat, kenikmatan-kenikmatan, wayamna'una, dan mencegah siapa ladina, haqqallah, pada haknya Allah ta'ala, malur Allah, min amwalihim, daripada harta-harta mereka. Hati-hati ya Allah, nanti di akhirat ada orang yang bau busuknya luar biasa, lebih busuk daripada bangkai. Siapa itu? Dia itu adalah orang-orang yang memperturutkan nafsunya, menikmati makan itu. Wah, kalau makan dia bilang, wah saya itu makan yang harganya 15.000 langsung malaria saya itu. Wah, gaya ya, nasi kuning harganya 15.000, oh langsung saya malaria. Saya itu kalau makan, kalau tidak harga minimal 5 juta, itu perut saya tidak mau nerima. Oh gaya ya Allah ya Rabbi Allah. Ada yang kayak gitu tuh. Makan di pondok sambal terong tidak mau dia. Saya itu makannya biasanya di restoran, di restoran bintang 9. Wah, kalau tidak bintang 9 sakit perut saya. Ya Allah, ada yang sombong seperti itu. Pokoknya sombong. Terus yang berikutnya lagi, suka menikmati hal dunia, itu mau nikmatnya, tapi itu semuanya bagian terus dirinya tidak mau mengeluarkan hak-haknya Allah. Di dalam harta kalian itu ada haknya Allah. Di dalam harta kalian itu haknya fakir miskin sabilillah yang ada di kanan kiri kalian. Hati-hati, orang kaya kok tidak peduli sama fakir miskin di kanan kirinya. Hati-hati kamu, urusannya nanti urusan kamu sama Allah. Kamu diberi harta itu titipan dari Allah. Betul apa betul? Kalau kamu tidak pikir, tidak peduli sama kanan kiri kamu, khususnya fakir miskin, fakir miskin yang diantaranya santri itu, santri, tidak mikirkan sama sekali. Hati-hati itu, hati-hati. Orang itu nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan bau yang sangat busuk, sehingga orang-orang di kanan kirinya itu tersakiti dengan bau busuknya orang itu. Wa amal ladina, dan adapun orang banyak, yaksunal jalabiba,
yang memakai siapa mereka al-jalabi pada jilbab. Jilbab maksudnya jilbab di sini ya kayak jilbab, artinya pakainya ditutupkan. Jilbab itu kan yang menutupi kepala dan badannya itu. Fa ahlul kibri, maka itu adalah golongan ahli kesombongan, wal khuyala ya sombong, wal fakhri ya sombong. Fakhri itu kebanggaan, artinya maksudnya adalah terlalu membanggakan ya. Fakhri membanggakan apa itu terhadap amal perbuatannya. Jadi orang sombong itu anggap saja sombong kabeh. Khuyala sombong, fakhri yang sombong, kibri ya sombong. Kada demikian ini. Kada sedemikian ini meriwayatkan hukum kepada siapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada 10 golongan ini. Amin Allahumma. Al-Fatihah.